Ini breaking news nih ya teman-teman, saya barusan dapat informasi dari grup Arki ya. Jadi ada yang sharing berita bahwa halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel Kikos si Raja Kos. Ini breaking news nih ya teman-teman, saya barusan dapat informasi dari grup Arki ya. Jadi ada yang sharing berita bahwa salah satu startup yang namanya Oyo itu baru PHK 600 karyawan. Nah ini ya linknya, beritanya di sini dari Detik Finance. Tadi sih saya browsing di Google, bukan Detik doang sih yang memuat berita ini, cuma ada juga di CNN, ada lagi di mana gitu, ada beberapa sih yang beritanya hampir mirip ya. Nah ini giliran startup hotel Oyo PHK 600 pegawai. Nah teman-teman, kalau teman-teman biasanya orang yang sukanya cuma baca judul doang, itu mungkin bisa salah mengartikan ini ya. Nah ini coba kita coba baca detail ya beritanya ya. 600 pegawai ini bukan di Indonesia ya. 600 pegawai ini di sini melakukan 600 orang terkena pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK. Ada 600 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di India ya. Jadi ini di India nih, bukan di Indonesia. Nah terus ini highlightnya lagi, Oyo setidaknya memangkas 10% dari 3.700 karyawan tetapnya. Itu belum termasuk karyawan kontrak ya. Cuma perusahaan tersebut juga menyatakan baru merekrut 250 orang baru. Nah kalau saya berpikir ya, kenapa kalau yang udah ada dibuang atau dikeluarin, kenapa terus rekrut lagi? Nah kalau saya sih mikirnya kemungkinan ini ya, ini analisa saya aja, orang-orang lama di startup itu gajinya tuh menurut saya terlalu besar ya. Karena ini udah rahasia umum lah, orang-orang yang kerja di startup itu gajinya luar biasa besarnya. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir, orang belum punya pengalaman, masih muda, terus digajinya udah melebihi gaji dari manajer-manajer atau bahkan level manajer yang sudah senior di perusahaan-perusahaan konvensional yang bukan startup. Nah mungkin gara-gara ini juga, karena dulu startup itu kan digelontor uang oleh investor-investor, oleh visi-visi itu kan luar biasa banyak ya. Mungkin mereka nganggapnya wah dapat duit gampang, itu akhirnya juga gaji orang juga akhirnya terlalu besar, jadi uang gampang dianggapnya nanti ada lagi meminta lagi seri A, seri B, seri C, seri D, pendanaan dan seterusnya sampai seri Z gitu ya. Jadi dianggapnya duit gampang terus, ya akhirnya mungkin mereka salah dalam memanage uangnya tersebut. Nah sekarang ini yang jadi masalah kan, kenapa PHK startup di mana-mana ya? Karena kan sekarang kan mau resesi katanya. Terus perusahaan-perusahaan venture capital itu juga katanya udah nggak menggelontorkan uang lagi untuk startup. Nah inilah yang menyebabkan beberapa atau sebagian besar startup mulai efisiensi. Yang dulu sering bakar duit, jor-joran, kasih diskon, sekarang udah mulai ngurangin. Terutama ini juga ya yang baru heboh akhir-akhir ini, bahwa startup itu banyak PHK karyawannya. Nah ini kenapa saya bahas Oyo ya, bukan saya sirik sama Oyo, enggak, karena kan usaha saya, bisnis saya, kos-kosan itu kan banyak berhubungan sama Oyo. Makanya ini ada berita ini saya informasikan ya. Nanti kalau ada Red Doors keluar berita juga pasti saya bahas gitu. Nah ini lanjut ke berita ini. Jadi tadi PHK orang tapi ngerekrut orang juga. Nah itu mungkin dia mengurangi beban di gaji-gaji karyawan yang lama yang menurut mereka terlalu besar. Terus mereka merekrut orang yang gajinya lebih standar gitu, standar dari pada mempertahankan orang lama. Dia lebih condong untuk ngambil orang baru dengan gaji yang lebih murah, jadi lebih ngirit ya. Oke, terus ini ada kabar nih ya, Oyo Hotel ini sebenarnya itu sudah rencana mau IPO di India, tapi karena kondisi pasar ditunda itu sejak Oktober 2021. Dan ini ada berita lagi nih, Oyo itu melaporkan kerugian bersih sebesar 627 miliar di kuartal kedua tahun keuangannya ya, tahun ini berarti ya, kuartal kedua. Terus kuartal pertamanya 786 miliar. Jadi
baru 2 kuartal itu udah rugi 1,3 triliun ya rupiah ya. Nah ini yang dalam hati saya mikir, oh ya pantesan aja ini perusahaan rugi, terus mungkin dengan efisiensi tadi nggak dapat gelontoran dana, mau IPO juga masih belum berhasil. Inilah yang menyebabkan ternyata mungkin gara-gara ini Oyo akhir-akhir ini tuh kesannya itu ya memeras property owner, bagaimana caranya uang-uang receh-recehan dari penalti dari digital audit, dari segala macam, dari lab check out, dari early check in, semuanya tuh dari penalti 3C semuanya itu dikeruk gitu dari property owner. Ya mungkin karena efisiensi dan karena rugi juga ya, karena rugi akhirnya mereka berusaha untuk mengambil revenue dari mana-mana gitu. Selain mengambil revenue dari mana-mana juga mengurangi OPEX. Mengurangi OPEX-nya itu ya salah satunya dari pengurangan karyawan, terus juga amenities itu juga sudah tidak diadakan, udah lama sih amenities Oyo ya. Kalau amenities Red Doors ini baru-baru ini aja ditiadakan gitu. Alasannya sih katanya itu limbah plastiknya itu tidak ramah lingkungan gitu, jadi ditiadakan gitu ya. Menurut saya ya terserah lah kalau mau kasih alasan atau reason apa, terserah mereka lah. Cuma yang jelas saya yakin itu adalah efisiensi ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sekarang mau kerja sama Red Doors sama Oyo gimana? Kalau tanya saya ya sekarang lagi susah-susahnya, dan mereka dalam tanda kutip lagi pelit-pelitnya gitu ya. Beda banget sama dulu awal-awal waktu mereka masih jor-joran, masih bakar-bakaran duit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.